Calon Presiden Ganjar Pranowo tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Saat ini, tim tersebut sedang bekerja dan menyiapkan bukti-bukti. Selain itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Pernyataan Aiman Wicaksono yang justru demi menegakkan keadilan dan kejujuran menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 justru dilaporkan segelintir pihak. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Dan saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Ganjar menegaskan nantinya juga akan ada semacam satgas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Selain itu, Ganjar juga menegaskan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus bersikap netral. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud siap pasang badan memberikan pendampingan hukum atas pelaporan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, pernyataan Aiman masih dalam koridor kebebasan berpendapat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud merespon pelaporan terhadap jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, proses hukum yang dilayangkan kepada Aiman memprihatinkan. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menganggap pernyataan Aiman masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Ifdal menyebut Aiman yang dikenal sebagai seorang jurnalis tentu sudah memahami batasan informasi yang perlu diberikan atau tidak. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu. Karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud memastikan bahwa timnya akan hadir memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman Wicaksono atas proses yang tengah berjalan. Bahwa kami dari TPN bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi, dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Sebelumnya, Aiman dilaporkan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil karena pernyataan yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Ada 6 laporan yang dilayangkan kepada Aiman di Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, Cisela Nur Rahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan relawan Ganjar di Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Mereka memprotes pempecotan spanduk bergambar Ganjar Pranowo saat kunjungan Capres nomor urut 3 tersebut di Yogyakarta.
Dengan menabur bunga, ratusan relawan Ganjar yang tergabung dalam Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta ini menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Dalam orasinya, massa memprotes pencopotan spanduk Ganjar Pranowo yang dilakukan Satpol PP bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo di Yogyakarta pada Kamis kemarin. Bahkan peristiwa pencopotan spanduk Ganjar Pranowo juga terjadi di sejumlah daerah, membuat massa aksi bertanya-tanya siapa yang menyuruh mencopot spanduk bergambar Ganjar Pranowo itu. Jakarta, kami juga mohon, entah itu Satpol PP di tingkatan kota ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mau ngelepas ya lepas semuanya, gitu, sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang, atau kita dilepas, yang lainnya itu baru dilepas. Gitu. Neng ketika kita tidak memasang, mereka masang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kepala Satpol PP yang menemui massa menyatakan pencopotan spanduk tidak terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo. Bahkan dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi terkait kedatangan Ganjar Pranowo ke Kota Yogyakarta. Pencopotan tersebut merupakan kegiatan rutin harian berupa penertiban sesuai perda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Woki, apakah ini kebetulan atau ada dagangannya pusat? Ya, atau tadi ditanya seperti itu. Tidak ada, kami kegiatan rutin harian. Jadi hari per hari datanya ada di kami, mana saja yang kami tertibkan. Dan kalau melihat data yang ada tadi kita sampaikan, nomor 1 pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, massa aksi berharap Satpol PP tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dari teman-teman. Pemirsa, 110 pebiliar dari 27 provinsi mendapatkan tiket untuk berlaga di PON Aceh Sumut September 2024 mendatang setelah lolos babak kualifikasi Prapon yang digelar PB Popsi. Dalam babak kualifikasi ini, Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum. Berlangsung selama 12 hari di Labewa Q Sport, Kota Tangerang, Banten. Kualifikasi Prapon Aceh Sumut 2024 cabang olahraga biliar memasuki babak final. Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 4 medali emas, 4 perak, dan 5 medali perunggu. Dari hasil kualifikasi ini, 110 atlet biliar peserta PON dari 27 provinsi akan dikirim untuk berlaga di PON Aceh dan Sumatera Utara September 2024 mendatang. Yang tidak lolos dari belum berkesempatan pada PON ini dari Kaltara dan Bangka Belitung. 22 nomor yang akan dipertandingkan pada PON nanti. Dan perasaan saya memang sangat bangga sekali. Baru bisa merasakan untuk lolos babak kualifikasi ini dalam setiap kali event ini Prapon itu. PB Popsi berharap para atlet yang akan berlaga di PON 2024 agar terus giat berlatih untuk meningkatkan kualitas serta dapat menorehkan prestasi terbaik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.